Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bercerita bagi kita semua. Pada tahun 2005 ada sebuah kesebelasan sepak bola yang bernama Liverpool Football Club. Mereka mengikuti sebuah kompetisi dan akhirnya mereka berhasil masuk ke babak final. Babak final sendiri digelar di kota Istanbul, Turki melawan kesebelasan dari Italia, namanya AC Milan. Pertandingan pun berjalan. Babak pertama Liverpool ketinggalan 3-0, 3 gol tanpa balas. Yang tersisa adalah 45 menit di babak kedua. Apakah Liverpool akan bisa mengejar ketertinggalan ini? Nampaknya mustahil. Sangat susah mengejar ketertinggalan 3 gol hanya dalam waktu 45 menit. Tapi pemain-pemain Liverpool tidak mau menyerah dengan keadaan ini. Mereka tidak mau melihat keadaan itu sebagai alasan untuk mereka kemudian malas-malasan bermain dan kemudian menyerah. Tidak, mereka berjuang lebih keras lagi dan hasilnya mujizat pun terjadi. Mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Tahun itu bagi orang-orang di Liverpool disebut sebagai Miracle of Istanbul. Tahun 2005, tahun yang sangat berarti bagi fans Liverpool beserta para pemain di seluruh dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nampaknya hal seperti ini cuma terjadi di dalam permainan saja. Bagaimana keadaan yang mustahil bisa dibalikkan? Lalu bagaimana jika keadaan yang mustahil itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bukan hanya mustahil, tapi keadaan yang menekan kita. Keadaan yang membahayakan kita. Apakah kita bisa membalikkan semuanya itu? Saudara, itu tergantung dari sikap kita melihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mengalami keadaan di mana keadaan itu membahayakan dia. Di dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus beserta dengan koleganya sedang memberitakan Injil di tanah Filipi. Namun mereka ditangkap. Dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya adalah kejadian yang begitu miris bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 di sana dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Miris bukan bagi kita yang membaca, tapi lebih miris lagi bagi Paulus yang mengalaminya. Dia didera berkali-kali dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak hanya sampai di situ, dia dijaga dengan begitu ketat. Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan seperti ini tentu membahayakan dia. Kalau kita melihat keadaan ini tentu mustahil bagi dia bisa keluar dari keadaan itu. Namun sekali lagi, sikap hidup Paulus beserta dengan Silas temannya itu sungguh luar biasa. Di dalam keadaan yang seperti itu, mereka tidak kehilangan sukacitanya di hadapan Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang begitu membahayakan mereka, Paulus dan Silas tidak kehilangan sukacita. Mereka tetap bisa memuji Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya kita tahu mujizat terjadi. Pintu-pintu penjara kemudian terbuka dan Paulus beserta Silas bisa keluar. Bahkan kepala penjara beserta keluarganya pun bertobat. Bapak Ibu, ketika saya bertanya dalam diri saya mempersiapkan bagian ini, kenapa ya orang-orang ini bisa bersikap demikian? Ternyata saya menemukan jawabannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Di dalam bagian lain firman Tuhan, Paulus berkata demikian, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Mereka hidup karena percaya kepada Allah, bukan karena melihat keadaan sekelilingnya. Bisa saja keadaan sekelilingnya itu tidak menguntungkan mereka, menyesakkan, bahkan menyakitkan bagi mereka. Tapi mereka hidup karena percaya kepada Allah. Oleh sebab itulah mereka tidak kehilangan sukacita mereka. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami kondisi yang begitu menekan kita. Sebuah keadaan yang menyakitkan dan menyesakkan kita. Tapi hari ini kita belajar melalui firman Tuhan bahwa kita harus hidup karena percaya kepada Allah dan bukan karena melihat kondisi di sekeliling kita.
Kondisi di sekeliling kita boleh bergoncang, tapi iman kita kepada Allah harus tinggal tetap. Itulah kehidupan kita seharusnya sebagai orang Kristen sejati. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita senantiasa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.